Avanza lagi. Ya tapi memang untuk mobil Avanza itu mobil yang paling laris ya. Saya dalam tanda kutip itu paling laris di masyarakat Indonesia. Sampai-sampai di Honda dan Mitsubishi pun membuat produk untuk melawan si mobil ini. Dengan dikeluarkannya di Honda Mobilio dan juga di Mitsubishi Xpander. Ya, tapi untuk mobil ini di tahun 2020 ini pun masih merajai penjualan untuk mobil MPV. Nah, untuk mobilnya kami ini di tahun 2014 ini untuk Nopol G ya, untuk Nopol G nanti kami jelaskan juga untuk nilai pajak dan kapan untuk jatuh temponya. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung ke bodinya aja untuk bagian eksterior terlebih dahulu. Ini untuk Avanza Veloz tahun 2014, pemakaian berarti sudah 6 tahun ini, dan dari bentuk untuk eksterior pada bagian di headlamp, ini headlampnya udah dapat garnish yang masih rapi ya, karena biasanya garnish itu di sini sudah badang light cap untuk dicatnya, tapi ini masih bagus. Dan pada bagian di bumper, ini bumper pun sampai 6 tahun pemakaian belum ada repaint. Ini masih benar-benar rapi banget, masih rajin nyampe ke depan. Ini untuk di bagian grill, ini memang beda dari tipe E dan juga tipe G. Untuk bagian grill dan bumper ini terlihat lebih menawan, lebih gagah, lebih sporty ya. Pada bagian di bawahnya pun tak lupa untuk di fog lamp ini masih bagus, dan untuk bentuk kuncinya biasa dengan di tipe G, tipe S sama masih seperti ini, dan bentuk remote-nya pun sama. Cuman untuk remote-nya di sini sudah patah nih. Ya mungkin kedudukan ya, kejagongan gitu kan, akhirnya crack tugel. Dan di sini untuk nilai pajak mobil ini itu ini untuk nilai PKB di angka 2.157.000 selepas ditambah SPDK LJ, maka totalnya menjadi 2,3 juta. Ini masih KP1 dan ini bekas dimutasi ya. Ini untuk yang di 15. Kita langsung buka untuk di bagian mesinnya. Coba sini, mesinnya ada pembebasan oli, atau untuk di tulangannya ada yang sudah diperbaiki apa belum. Soalnya kalau beli mobil itu utamakan pada bagian mesin dan tulangan, biar pernah jualnya juga nanti nggak anjlok ya. Oke, ini untuk mesin di Toyota Avanza Veloz yang 15. Di sini menggunakan kode mesin di 3SZ VE 1500 cc. Untuk tenaga output yang dikeluarkan itu di angka 17 horsepower. Kalau untuk yang di 13 itu kan di angka 95,5. Tapi karena peningkatan cc juga ditambah 200 cc, maka untuk tenaga pun ditambah juga. Dan ini untuk bagian tulangan depan dim desut lebih enak. Coba, ini masih bagus, dan untuk di apa namanya ya, cat tanda kelayakan ini masih bagus semua. Jelas nggak di kamera? Untuk oli nggak ada yang rembes. Untuk di aki, ini akinya terakhir diganti itu di tanggal 28/5/2020, berarti baru dipakai baru kemarin ya. Sekarang bulan 6, baru sekitar 1 bulanan kurang. Ini akhirnya masih baru. Untuk starter mesin, untuk di sini kami berikan garansi ke Anda sebagai calon pembelinya kami nanti. Pada bagian di kap mesin pun bagus semua, peredamnya masih utuh. Ya, ngomongin mesin Avanza itu terkenal dengan kebandelannya, karena mobil ini biasanya juga dipakai taksi online, terus juga dipakai untuk travel, mobil kantor ya, mobil yang buat
anak buah pergi kemana gitu luar kota, biasanya pakai ini. Karena untuk konsumsi bahan bakar mobil ini itu masih di angka 1:13. Untuk dalam kota, kalau untuk luar kota bisa nyampe di angka 16 km per liter. Ya kalau menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi, mobil ini masih cocok dipakai di tahun 2020 karena keiриtannya, kebenarannya, dan spare part yang berlimpah. Karena Toyota itu sudah tersebar nyampe ke pelosok, juga sudah ada untuk dealer-dealernya. Dan yang jelas pernah jual harus dipikir ulang karena pernah jual mobil ini benar-benar stabil. Oke, lanjut untuk bagian di sebelah kanan. Ini untuk velg sudah berbeda dari velg yang tipe E, dan ini masih ori. Begitupun dengan tipe G juga berbeda. Ini velgnya gini ya bentuknya ya, cuman masih single tone. Kalau yang sekarang sudah dapat dual tone ya. Ini bannya menggunakan Bridgestone dengan profil ban di 185/65 untuk ring 15. Ini bannya masih tebel. Untuk bumper di sini masih ori catnya, apalagi pada bagian di fender. Untuk di handle ini dikasih tambahan chrome. Walaupun di sini sudah chrome tapi dikasih ya pemanis ya, biar lebih kewes gitu, bakasnya lebih kewes. Oke, lanjut pada bagian di sebelah. Ini pintu tak buka nih. Ini pintu kalau yang sudah nggak bagus kan, ini juga udah oklak gitu kan. Kalau ini masih bagus semua. Dan di saat kita tutup, itu bunyinya pun masih blik gitu ya. Nah, untuk belakang, nih. Untuk belakang no comment karena masih menurut kami juga masih bagus, semuanya masih ori, nggak ada yang perlu dikomen lah. Kita lihat langsung ke bagasi. Nah, ini juga bagasinya semuanya masih bagus. Terus bawah untuk di ban serep kondisi untuk ban di 50%. Ya mau diganti juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena untuk serep ini ya paling-paling juga dipakai untuk 1 hari 2 hari maksimal sih. Kecuali kalau pas lagi nggak punya duit bisa dipakai lebih dari seminggu. Nunggu duitnya kumpul belum beli ban baru. Terus pada bagian belakang ini belum dapat kamera mundur ya. Belum dapat. Terus ini hanya ditambahin untuk sensor parkir. Kalau sensor parkir sih sudah dari pabrikan ya, udah dapat sensor parkir ya. Hidrolik pun masih bagus. Bagasi juga untuk tulangan sini, tulangan untuk kondisi bagasinya masih bagus semua, tidak ada bekas nyundul. Semuanya cakep. Oke, kita tinggal langsung ke eksterior, interior ya Dim ya. Oke, kita langsung ke interior, coba sini. Nah, ini untuk interior mobil Velosnya kami. Ini tasnya kami tak terus belakang dulu. Pengharum mobil kayak gini, kayak mobil charteran mbak ya. Murahan. Nah, untuk interior itu semuanya masih full ori kecuali pada bagian di jok. Untuk jok ini memang sudah ada trim ya, bentuknya pun sebenarnya nggak wagu-wagu amat ya, nggak jelek-jelek amat. Karena untuk yang asli itu di sini menggunakan warna hitam ya. Kalau yang di tipe E sama G itu menggunakan warna beige. Cuman sama pemilik sebelumnya itu sudah diganti dengan menggunakan seperti ini ya. Bagus juga sih, untuk modelnya juga nggak terlalu norak-norak banget ya. Warnanya tuh pas, nggak menggunakan warnanya ngejreng yang nyolok mata gitu. Bagus. Terus perbedaan dari E sama G ini pada bagian head unit ini sudah seperti ini, ketambahan untuk aux dan USB. Kalau untuk yang di E sama G belum. Dan untuk speaker ini lebih bagus karena untuk Veloz itu sudah dapat 6 speaker, 2 pada bagian depan, 2 di tengah, dan 2 pada bagian di pilar A. Ini untuk di Twitternya.
Jadi suaranya pun lebih ada ceket gitu loh. Enggak yang di tipe EG kan plek. Nah, ini untuk setirnya pun di sini dapat audio steering switch, ini sudah bagus. Nih, semuanya masih normal. Untuk naikin di suara, mengganti, mempercepat. Cuman kami nggak bawa untuk flash disk ya. Memang semuanya masih normal sih. AC, ya AC-nya untuk Avanza ya seperti inilah. Nggak jelek-jelek amat sih, masih bagus. Nggak ada yang perlu di komplain kalau menurut saya. Dan di sini sudah penambahan panel wood panel atau aksen panel kayu lah ya, terserah penyebutan seperti apa. Cuma ini lebih cakep ya Dim ya, jadi kelihatan lebih mewah ya gitu. Dan untuk di mobil kami ini pada bagian airbag, ini airbagnya masih bagus semua. Walaupun pada bagian di sisi penumpang ini ada sedikit luka, tapi di indikator sini ini airbag nggak bekas mumbul, karena ini biasanya tuh dipakai untuk tumpang kaki gitu. Tapi sini bentuknya masih untuk semua sih, tidak ada indikasi bekas jedor, semuanya masih bagus. Nah, pada bagian di karpet bawah ini belum dapat tambahan karpet dasar, masih model bluetooth seperti ini nih. Semuanya masih bagus sih. Ini juga nggak memble nih. Pada konsol tengah masih bagus. Nih, terus ini untuk G sama Veloz dapat tambahan aksen chrome dikit banget nih di tuas pertelengin. Ya semuanya masih bagus lah ya. Terkecuali pada bagian di ini ada tambahan kekurangan item-item seperti ini nih. Ya karena mungkin dulu pemakai pertamanya tuh seperti ini dipakainya, gegemnya tuh terlalu kenceng. Ini juga untuk service recordnya. Dan untuk odometer di mobil ini untuk odometernya itu di angka 124.000. 2014 tinggi ya tinggi, karena biasanya mobil ini dipakai untuk pergian jarak jauh. Tapi dibalik odometer atau speedometer di sini KN-nya yang tinggi, mobil ini untuk kaki-kaki nanti saya buktikan saat pulang sekaligus kita nyetir, itu untuk kaki-kakinya masih bagus. Intinya kami masih berikan jaminan garansi pada bagian di kaki-kaki. Nah ini buktinya di sini nih Dim. Ini untuk kulit jeruknya sudah merontos, jadi halus. Ini odometer asli, bukan odometer pelintiran. Ya mungkin seperti itu ya. Nggak ada tambahan yang lain nih, cukup semua. Oke, close. Oh ya, bagian belakang Dim, bagian belakangnya Dim. Nih, bagian belakang overall semuanya masih sama lah, nggak ada tambahan lain. Hanya bagian sini ini kalau di tipe E nggak dapat konsol tengah, maka nggak dapat untuk cup holder. Kalau untuk ini bisa dipakai untuk cup holder atau juga untuk asbak lah, untuk asbak sementara. Bagian kursi 50-50, semuanya masih biasa lah. Plafon, oke, untuk plafon bersih semua sih Dim. Plafonnya bisa udah bersih ya, nggak ada yang bekas rokok, nggak ada tusuk-tusukan itu kan, semuanya masih bersih. Nggak ada yang boleh dikomentari lagi nih. Dah, yuk cukup. Yang penting kami berikan garansi pada bagian eksterior, interior semuanya masih full original dari pabrik, kecuali pada bagian di jok yang memang sudah di red rim. Ini udah paten nih, nggak bisa dilepas, paten. Yuk. Ya oke, cukup untuk pembahasan di mobil ini. Kalau misal Anda berminat dengan mobil kami, nanti
Anda bisa cek untuk bagian harga serta nomor telepon yang nanti Anda bisa hubungi pada bagian kolom deskripsi. Ya, intinya dari mobilnya kami ini untuk kekurangan pada bagian di remote, ini remote-nya pecah. Terus pada bagian mobil yang tidak ori hanya pada bagian di joknya. Untuk semuanya overall masih ori, manual book nggak ada, tapi service record-nya ada. Terus di setir itu pada bagian di kulit jeruknya sudah gripis atau sudah halus. Yang lainnya siap pancal, tinggal diisi untuk bensin, bisa dipakai untuk kondangan. Dan kalau Anda suka dengan video otomotif, silakan untuk like dan subscribe, karena channel ini itu total membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video-video kami ke depan ada satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda. Amin. Dan bagi teman-teman yang belum punya mobil di tahun 2020, semoga bisa beli mobil secara cash ya, walaupun mobil jelek dengan harga 20, 30 nggak masalah, yang penting Anda beli mobil secara cash. Ya, walaupun nggak ada larangan sih untuk beli mobil secara kredit, tapi kalau dipaksakan biasanya jadi migrain. Gitu ya. Saya Taufik pamit diri, semoga vlog ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam selalu dan thank you.